Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resderina Tuseteningrum. Saya mahasiswi semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Sebelum saya memulai video saya pada kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Didin Hikmah Perkasa, SEMM, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video pada kali ini. Oke, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai peradaban Islam di Jazirah Arab. Sejarah peradaban Islam merupakan hasil kemajuan dari tingkat kecerdasan akal dalam satu periode kekuasaan Islam yang dimulai dari periode kekuasaan Rasulullah SAW hingga perkembangan Islam pada saat ini. Peradaban Islam merupakan kumpulan hasil-hasil yang telah dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesastraan, ilmu pengetahuan, dan juga kesenian. Peradaban Islam merupakan kemajuan dari politik kekuasaan Islam yang telah berperan melindungi pandangan hidup Islam dalam kaitannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup yang ada di masyarakat. Masa kejayaan umat Islam dibagi menjadi 4, yakni yang pertama masa kekuasaan Rasulullah SAW, yang kedua masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yang ketiga masa kepemimpinan Umayyah, dan yang terakhir masa kepemimpinan Abbasiyah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Awal mula dakwah Rasulullah dimulai di Mekah selama 13 tahun. Rasulullah mendapatkan cobaan yang begitu besar saat mendakwahi kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Akan tetapi, beliau tidak berputus asa dalam mendakwahi kaum Quraisy. Hanya saja Rasulullah takut kalau kaum Quraisy akan menyerang kaumnya. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh seluruh kaumnya untuk hijrah ke Yathrib atau yang saat ini bernama Madinah. Saat itu, kota Yathrib sangat kondusif dan itu merupakan kabar yang gembira bagi Rasulullah. Nah, di kota Yathrib ini terdapat 2 kaum, ya yang pertama kaum Aus dan juga kaum Khazraj. 2 kaum ini telah masuk Islam dalam 3 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Saat itu, beberapa orang dari mereka datang ke Mekah melakukan ziarah ke Baitullah. Mereka disambut baik oleh Rasulullah dan beliau memperkenalkan diri kepada mereka. Kemudian, Rasulullah mengadakan pertemuan di Aqabah dengan mereka dan saat itu pula mereka menyatakan beriman dan masuk Islam. Lalu gelombang yang kedua terjadi pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah, tepatnya pada saat dilakukan perjanjian Aqabah yang pertama, diikuti oleh 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Lalu gelombang yang ketiga terjadi pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah, tepatnya pada saat perjanjian Aqabah yang kedua, di mana saat itu terdapat sebanyak 73 penduduk Yathrib yang telah berjanji dan akan patuh dan setia kepada Rasulullah. Nah, berikut ada 3 faktor yang membuat Islam mudah masuk ke Madinah. Yang pertama, penduduk Yathrib adalah orang yang paling dekat dengan agama Samawi. Yang kedua, kelompok Yahudi Yathrib sering mengancam orang Arab mengenai berita kemunculan Nabi yang semakin dekat dan akan mengusir orang Arab tersebut. Lalu yang ketiga, suku Aus dan suku Khazraj yang tadi saya jelaskan, kedua suku ini berada dalam permusuhan yang sangat kuat, maka mereka bersegera masuk Islam agar semakin kuat. Maksudnya di sini adalah kedua suku ini telah sepakat untuk masuk Islam untuk memperkuat kekuatan mereka melawan kaum jahiliyah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini dibagi menjadi 4. Nah, kita akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, kebijakan Abu Bakar selama memimpin yaitu mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan Usamah ke Romawi, memberantas pembangkang zakat, kemudian Perang Riddah dan
dan mengumpulkan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, dan juga Hirab, memerangi nabi palsu, kekuasaan yang bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 624 Masehi setelah kurang lebih selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 tahun selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun, 5 bulan, dan 11 hari. Karena sakit, ia mewariskan agar Umar menggantikan sepeninggalannya. Lalu kita masuk ke khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kekuasaan Umar ini tidak memberikan hak istimewa tertentu. Tidak ada istana, tidak ada pakaian kebesaran, baik untuk Umar sendiri maupun untuk bawahannya, sehingga tak ada perbedaan antara penguasa dengan rakyat. Dan mereka setiap waktu dapat dihubungi oleh rakyat. Kehidupan khalifah memang merupakan penjelmaan yang hidup dari prinsip-prinsip egaliter dan demokratis yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara. Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan dan 4 hari. Kepeninggalannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau yang lebih dikenal dengan Abu Lulullah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang sedang mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jemaahnya di Masjid Nabawi. Khalifah terluka parah dan para pembaringnya. Ia mengangkat syuro atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah penikaman atas dirinya, yakni pada tanggal 1 Muharram tahun 23 Hijriah atau tahun 664 Masehi. Baik, selanjutnya khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali adalah menghidupkan cita-cita dari Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disegani rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah menggantikan Ibnu Amir, dan Qais bin Sa'ad dikirim ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah, Muawiyah, juga diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak perintah Ali. Bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh dan pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat menarik. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 40 Hijriah, masa kepemimpinan Ali ini berakhir karena beliau telah meninggal dibunuh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu masa kepemimpinan Umayyah. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas 2 periode utama, yakni periode pertama pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus, kini bernama ibu kota Suriah. Lalu periode yang kedua tahun 756 sampai 1031 Masehi yang berpusat di Cordoba seiring berkuasanya kekuatan muslim di Spanyol, yaitu Andalusia. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa kepemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu tahun 705 sampai 715, kekuasaan Khalifah Umayyah meluas hingga ke Spanyol,
penaklukan Andalusia yang terjadi pada tahun 711 Masehi. Lalu pembangunan diutamakan pada masa ini. Pembangunan rumah sakit, lalu pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, lalu perluasan Masjid Nabawi di Madinah, merupakan sejarah yang penting bagi perang dinasti Umayyah ini. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada tahun 711 sampai 720, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama, yaitu pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau yang dikenal sebagai ilmu membaca Al-Quran, lalu ada ilmu fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Daulah ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Abbas. Pola kepemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Abbasiyah ini selama berkuasa bervariasi, menyesuaikan dengan keadaan politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada masa pemerintahan. Nah, periode pemerintahan di masa Abbasiyah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu periode 1 yang terjadi pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Periode yang kedua, tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Nah, periode yang ketiga ini terjadi tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau tahun 945 Masehi sampai tahun 1055 Masehi. Nah, pada periode ketiga ini pemerintahan dipimpin oleh dinasti Buwaih. Lalu periode yang keempat terjadi pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Nah, periode ini disebut sebagai periode Bani Seljuk atau periode Turki yang kedua. Nah, periode yang terakhir adalah periode 5, yaitu tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah atau tahun 1194 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, pada periode ini seluruh kepemimpinan terbebas dari pengaruh dinasti yang lainnya. Nah, perkembangan politik dan ilmu pengetahuan nih maju sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah yang melanggengkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Penamaan Abbasiyah dinisbatkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang berasal dari Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim mengklaim paling berhak memegang tampuk kekuasaan karena nenek moyang mereka adalah paman Rasulullah SAW. Di era dinasti Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan Islam berkembang sangat pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 867 Hijriah sampai 809 Hijriah dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid pada tahun 813 sampai 833 Hijriah. Nah, beberapa ilmu pengetahuan yang ditemukan pada zaman dinasti ini, yang pertama ada ilmu tafsir, ilmu kalam atau ilmu teologi Islam, lalu ada ilmu tasawuf, ilmu geografi, ilmu kimia, kedokteran, farmasi, ilmu matematika, dan juga sejarah. Sebenarnya ada ditemukan sejak zaman dinasti Abbasiyah ini. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.